Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perancangan bangunan mixed use pada kawasan Kebun Kaung. Perkenalkan, nama saya Theodor Alno Simarmata dari NIM 152223031. Untuk latar belakang dari kawasan Kebun Kaung sendiri, terdapat kebijakan dan strategi penataan ruang dari pemerintah di mana Kebun Kaung ini termasuk dalam eh, wilayah pengembangan satu, di mana ini diperuntukkan sebagai kawasan pusat penelitian dan teknologi. Dan juga untuk kawasan kebun kawan ini juga memiliki aksesibilitas dan transportasi, yaitu kereta api perkotaan dari sebelahnya, yaitu dari stasiun KAI, dan juga Transmetro Bandung, Metro Trans Jabar, dan lain-lain. Lalu untuk isunya sendiri yang kami analisis sebelumnya adalah transportasi tidak terintegrasi, dan juga terdapat keberdayaan ekonomi lokal, dan juga minimnya ruang hijau dan ruang gerak publik, serta kurangnya integrasi edukasi dengan ruang publik. Lalu dari isu desainnya, kami menangkap yaitu ada beberapa, yaitu minimnya ruang bergerak aktif dan pasif, minimnya sarana edukasi, polisi udara dan suara, minimnya ruang terbuka hijau, dan juga ada beberapa paradigma, yaitu peran pemerintah kurang efektif, dan juga ada anggapan ruang terbuka sebagai pemberasan lahan, dan juga mobilitas yang berorientasi pada kendaraan pribadi. Lalu dalam perancangan ini saya fokuskan ke dua SDGs, yaitu kedua desain panel, yaitu um, Design for Health dan juga Design for Inclusivity. Untuk konsep tapaknya sendiri, diusahakan perancangan ini punya konektivitas ke stasiun KAI di sebelahnya, dan juga jalan Kebun di depannya, dan juga eh, pemanfaatan Transit Hub sebagai pendorong pemakaian transportasi umum, dan juga ruang terbuka hijau sebagai nafas baru pada kawasan Kebun Kaung. Untuk untuk konsep bangunan yang dalam untuk menjawab permasalahan tersebut, bisa menggunakan konsep dan teori Behavioral Design, Building Diversity, dan juga Integrated Transportation. Untuk cara merespon tapak dan orientasi pada bangunan ini minim potensi view di sisi timur, jadi minim bukaan juga dari sisi tersebut. Dan juga bangunan ini lebih terbuka pada sisi barat, yaitu ke arah stasiun KAI, dan juga sisi utara ke arah Jalan Kebun Kaung. Lalu berikut untuk pefungsian dan peletakan dari tiap-tiap fungsinya. Lalu untuk sirkulasi pejalan kakinya, terdapat jalan pedestrian di bawah dan juga skybridge di atas yang ditandai dengan panah merah. Dan juga untuk sirkulasi kendaraannya, di mana kendaraan dapat drop off di zona manapun. Untuk programming ruangnya dinominasi oleh zona komersial, dan juga diharapkan perancangan ini dapat memaksimalkan namun tidak melebihi KLB dan juga KDH, di mana KDH-nya saya mendapat capai 29%. Dan juga berikut untuk detail terkait programming ruangnya. Lalu berikut untuk rencana tapaknya. Lalu ini untuk grand plan-nya, di mana fungsi utamanya terdapat food court, money changer, dan minimarket, dan juga fungsi-fungsi transit hub, dan juga coworking space dan cafe. Lalu berikut untuk fungsi dari Dana lantai 2, berikut untuk fungsi dari Dana lantai 3, dan juga ruangan-ruangan pada Dana lantai 4, dan ruangan-ruangan pada Dana lantai 5, dan ruangan-ruangan pada lantai 6, di mana ini mulai fungsi hotel. Dan juga sampai lantai 7, serta lantai 8 sampai 11, di mana berisi kamar-kamar dari hotel tersebut. Lalu berikut untuk dana basement terdiri dari beberapa parkiran dan juga fungsi servis lainnya. Dan juga ini untuk dana basement kedua. Lalu berikut untuk tampak utara dan selatan, berikut untuk tampak barat dan timur, berikut untuk potongan, dan berikut untuk struktur yang dapat terlihat pada potongan-potongan berikut. Lalu untuk detail pertemuan ruang kota, di mana terdapat fungsi-fungsi transit hub, yaitu ojol, shelter ojol, parkir taksi, parkir bus, dan angkot layby. Dan juga berikut untuk detail open space-nya, dan juga terdapat 2 rooftop garden di lantai 3 dan juga lantai 4. Berikut untuk rencana utilitas air bersihnya, terdapat roof tank dan ground water tank dari tiap mesing. Lalu untuk utilitas kelistrikannya seperti berikut, dan juga rencana keselamatan kebakaran, di mana sesuai radius yang dibutuhkan, yaitu 45 meter, diameter 45 meter,
dan juga, rencana tulis pengelolaan di mana tersedia ruang-ruang AHU di setiap lantai dan juga VRV di bagian paling atas. Sekian, terima kasih.